Temukan kami di tempat ini untuk menyatukan hati, memuji, memuliakan nama Tuhan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Ada satu sobatku yang setia. Dalam firman-Mu, di mana ada satu dua orang bersatu hati, di situ Tuhan hadir. Tuhan, kami percaya pada malam ini juga Engkau Tuhan hadir di tempat ini untuk memberkati kami setiap yang datang di tempat ini Tuhan. Juga Tuhan, kami akan kurangkan minyak, tanda pengurapan daripada Tuhan. Darah Yesus. Kuasa setan, kuasa iblis, segala kuasa santai di dalam nama Yesus. Tundukkan dalam nama Yesus. Roh penyakit kami semua dalam nama. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah offline dan online GKI Padang, Minggu 17 Januari 2021. Ibadah secara langsung ini tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita bersyukur kita dapat memasuki minggu ketiga di bulan Januari. Penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kabar sukacita dan kemenangan bagi kita, pada minggu lalu Tuhan telah menyertai dan memberkati pelayan gereja kita di Pasaman Barat. Ada 15 jiwa memberi diri mereka untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Pasaman Barat akan diselamatkan Tuhan. Dan pada minggu depan tanggal 24 Januari 2021, kita akan melaksanakan ibadah secara online melalui channel YouTube GKI Padang. Bapak Ibu Saudara, tema gereja kita GKI Padang pada tahun ini
yaitu tentang tujuan. Mari kita fokus kepada tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dengan tetap setia dan berkorban sehingga rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Dan tema bulanan di bulan Januari yaitu tentang keselamatan, sebab keselamatan yang kita terima oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati minggu lepas minggu tentang tema keselamatan di bulan Januari. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita akan diberkati melalui ayat renungan pada minggu ini dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan membaca terlebih dahulu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari sama-sama kita membacakannya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita ambil komitmen untuk tinggal dalam Kristus supaya kita mengerti maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yes, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita dan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Satu minggu ini saya diberkati melalui makna firman Tuhan bahwa kita orang-orang percaya akan berada dalam jalan yang sempit, berada dalam jalan yang gelap. Tapi saya percaya bahwa dalam jalan gelap tersebut ada satu cahaya yang berasal daripada Tuhan yang menerangi jalan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, cahaya yang selalu mengiringi kita sehingga jalan kita yang gelap, jalan kita yang sempit Tuhan terangi dan Tuhan buat lapang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Kita puji Tuhan Yesus. Berikan tepuk tanganmu bagi Dia. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku, mataku. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku, mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karena-Mu ku dapat melihat maju ke depan. Dalam rencananya ku kan berjalan, tak lagi melihat ke belakang. Karena kasih-Mu jelikan mataku, mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karena-Mu ku dapat melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah Kau tak bisa gagal. Engkau sempurna, Yesus, karena-Mu ku dapat melihat maju ke depan. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya. Sekalipun kami berjalan dalam gelap, Kau tetap terang Tuhan.
sungguh sangat baik Tuhan. Pujian ini berkata bahwa kami tidak pernah sendiri, cahaya-Mu selalu mengikuti kami, sehingga jalan kami boleh beroleh terang daripada Tuhan yang sumber terang yang kekal. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama di gedung ini, dan hadirat Tuhan menjadi milik kami semua. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Terima kasih oh Tuhan. Inilah hidupku, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Yesus kau penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya
rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kami percaya padamu, Kau tak pernah meninggalkan. Yesus setia, Yesus Kau setia. Oh, kehidupanku memegang salib-Mu yang ditanggung Yesus. Tangan terbuka, wajah memandang, senap nafas memuji kehidupanku Tuhan. Kehidupanku memegang salib-Mu yang ditanggung Yesus. Tangan terbuka, wajah memandang, senap nafas memuji-Mu. Kehidupanku, kehidupanku memegang salib-Mu yang ditanggung Yesus. Tangan terbuka, wajah memandang, senap nafas memuji-Mu. Hidupku memuji-Mu, hidupku memuliakan-Mu. Rahmat yang hebat dalam-Mu Yesus, jiwaku jauh keagungan, hidupku teguh pada Juru Selamat. Ku puji Kau, selalu puji Kau. Ku puji Kau, selalu puji nama-Mu. Ku puji Kau, selalu. Haleluya Bapak Saudara kasih. Saat ini kita akan berdoa bagi kesejahteraan dan keselamatan Indonesia. Kita percaya baru-baru ini ada banyak hal terjadi dalam seminggu ini. Ada sebelum gempa ada jatuhnya longsor di Sumedang dan banjir. Begitu juga gempa bumi yang kemarin, bahkan juga ada Gunung Semeru yang mengeluarkan kembali erupsi.
Dan kita percaya dan sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita boleh melihat di layar. Sebelumnya kita akan bersyukur buat setiap kemenangan yang telah kita terima di sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap kemenangan yang telah kami terima di sepanjang minggu ini. Khususnya Tuhan kami bersyukur Tuhan buat GKI Padang Tuhan yang telah menemukan Tuhan tema kami Tuhan pada tahun ini, yaitu tujuan. Di mana Tuhan Yesus salah pada dua Tuhan bagi yaitu korban dan kesetiaan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat Tuhan Yesus. Buat keluarga hamba-Mu, khusus hamba boleh sedang kami Tuhan yang telah menemukan tema ini bagi kami seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan juga kami sangat bersyukur Tuhan buat perjalanan Tuhan Yesus salah Bapa. Bahkan buat pelayanan di Pasaman Barat Tuhan yang semuanya yang telah berjalan dengan baik. Begitu juga kami bersyukur Tuhan buat jiwa-jiwa Tuhan, ada 15 jiwa yang telah dibaptis Tuhan, yang telah menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan, yang telah menerima hidup baru Tuhan. Biarlah mereka Tuhan untuk menjadi murid-Mu Tuhan Yesus salah Bapa. Bahkan juga kami sangat bersyukur Tuhan Yesus salah Bapa buat Tuhan kontrol Tuhan Yesus ke dokter yang sehat, kesehatan Tuhan dalam minggu ini Tuhan dengan baik Tuhan Yesus salah Bapa. Terpujilah nama-Mu. Bahkan juga kami sangat bersyukur Tuhan Yesus salah Bapa buat Tuhan bekerja bagi keluarga yang telah mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah kota ini Tuhan. Semuanya Tuhan sebelumnya di mana mereka di kampus ada bekerja. Kami percaya Tuhan semuanya itu oleh karena kasih-Mu. Begitu juga kami sangat bersyukur Tuhan Yesus salah Bapa buat Tuhan BPJS yang telah aktif kembali Tuhan, di mana Tuhan Yesus dalam bulan ini Tuhan dia telah mengikuti Tuhan sesi Tuhan Yesus salah Bapa, sehingga Tuhan boleh senantiasa untuk melakukan tugakan Tuhan Yesus sehingga aktif semuanya kemenangan telah kami terima Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Semuanya oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah, bukan karena kebaikan kami Tuhan umat-Mu, tetapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu sebagai umat-Mu Tuhan yang percaya kepada-Mu, di mana Tuhan Allah tahun ini Tuhan ada banyak hal yang telah terjadi Tuhan Yesus salah Bapa di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus salah Bapa buat kedamaian sejahtera bagi di tengah-tengah Indonesia ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus salah Bapa bagi musibah yang senantiasa Tuhan yang telah melanda Tuhan Indonesia ini Tuhan. Mulai dari Tuhan longsor Tuhan Yesus, bahkan juga jatuhnya pesawat, begitu juga banjir Tuhan, bahkan juga gunung Semeru yang sedang Tuhan erupsi pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang akan menyelamatkan Indonesia, kuasa-Mu yang Engkau nyatakan bagi Indonesia, Roh-Mu yang Engkau Tuhan membuka, yang Engkau mengahuni Indonesia ini Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya sebagai orang Tuhan Kristen, sebagai gereja-Mu Tuhan, hanyalah kepada-Mu Tuhan yang kami percaya. Tidak ada keselamatan daripada-Mu Tuhan selain pada keselamatan di bawah kolong lain selain daripada-Mu. Begitu juga kami berdoa Tuhan Yesus Allah Bapa buat senantiasa Tuhan pelayan-Mu, bahkan jiwa-jiwa yang ada di Pasaman Barat Tuhan. Kami percaya mereka menjadi murid Tuhan, mereka jadi Tuhan berkembang di dalam Engkau di Pasaman Barat. Kami percaya Tuhan keselamatan daripada-Mu akan menjadi milik Pasaman Barat Tuhan pada saat ini. Begitu juga kami berdoa Tuhan Yesus Allah Bapa buat Tuhan Yesus Allah Bapa, hikmah daripada-Mu akan menjadi setia milik umat-Mu Tuhan Yesus yang akan mengikuti Tuhan, yaitu tes perwira Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan bahan juga Tuhan Yesus Allah Bapa yang mengambil dalam keputusan Tuhan untuk perkuliahan atau cuti Tuhan akan untuk melanjutkan. Kami percaya hikmah daripada-Mu itulah Kau berikan bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Karena kami percaya juga bagi setiap orang tua Tuhan, biarlah senantiasa mereka mendidik anak-anak mereka Tuhan dengan baik, sehingga tidak ada Tuhan anak-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa yang akan berhenti untuk sekolah atau pendidikan mereka Tuhan. Tapi kami percaya ada hikmah yang Engkau berikan, yang Engkau taruhkan bagi seluruh umat-Mu. Begitu juga kami berdoa bagi mujizat-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan umat-Mu. Ada umat-Mu pada saat ini banyak pergumulan mereka dalam pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan berkuasa Tuhan Yesus Allah Bapa untuk memberkati setiap pekerjaan Tuhan umat-Mu, sehingga tidak ada Tuhan umat-Mu yang akan berhenti untuk dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya walaupun di masa-masa pandemi ini adalah kepada-Mu kami berserah, adalah kepada-Mu kami berharap Tuhan, dan adalah kepada-Mu kami beriman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Kepadamu
rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Haleluya. Benar sekali Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah penyelamat kami. Kami bersyukur buat kesetiaan yang Kau berikan bagi kami. Kau setia memberkati, Kau setia melindungi, Kau setia mendengar dan menjawab doa kami. Kau setia menunjukkan jalan bagi kami. Demikian juga bagi anak-anak kami. Perlindungan-Mu penuh kuasa bagi anak-anak kami. Sebagai keluarga Allah, dalam setiap ibadah kami, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kami. Khusus bagi keluarga-keluarga kami. Supaya ada jalan kami mengajar dan mendidik anak-anak kami. Agar mereka juga sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Satu hati kami semua untuk mengerjakan apa yang Kau mau. Supaya semua kami dapat terangkat bersama dengan-Mu Tuhan. Pada saat ini, kami telah siap menerima firman dan percaya kepada firman. Tuhan yang akan berbicara, Tuhan yang akan menuntun kami. Tuhan sudah menyiapkan segala yang kami butuhkan untuk kami bawa kepada keluarga kami. Dalam pelayanan kami, juga di tengah pekerjaan kami. Kami telah siap Tuhan untuk percaya pada firman-Mu. Kami bersyukur kami mendapatkan panggilan-Mu yang Kau perdengarkan bagi kami. Ketika kami keluar dari tempat ini, semua kami telah memiliki panggilan-Mu. Jangan lagi kami seperti orang yang tidak beriman, tetapi kami dapat mengerjakan apa tujuan-Mu di dalam hidup kami. Supaya semua kami dapat mencapai kepada tujuan itu. Kau Tuhan yang memimpin saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Serta mengurapinya. Dan memberikan roh-Mu bagi saya. Maka selama saya menyampaikan firman Tuhan, ada ketenangan di dalam Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus menghalangi kami pada saat ini dapat mendengar, percaya, dan beriman pada firman Tuhan. Sehingga semua kami mencapai kepada tujuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kostan penipu, tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Mari kita bersama-sama berkata, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, silakan duduk. Haleluya semuanya. Semua diberkati. Semua pasti sukacita ya. Juga saudara semua atau kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan kembali diberkati lewat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima dan percaya pada firman Tuhan. Supaya kita mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga untuk kita kerjakan di dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita sudah diberkati lewat pelayanan Bang Philip, di mana kita telah menerima topik bulan ini mengenai keselamatan. Kita dapat mendengar dan percaya, bahkan semakin teguh keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Bahwa rasa terima kasih kita kepada Tuhan itu salah satu kita sedang mengerjakan keselamatan kita kepada Tuhan. Semua pengorbanan, kasih, dan kematian Tuhan diberikannya kepada kita supaya kita dapat selamat. Keselamatan yang kita dapat itu semua oleh karena pengorbanan Tuhan. Jadi tetaplah kita ingat pengorbanan, kasih, dan kematian Tuhan atas keselamatan yang diberikan kepada kita. Kalau kita berada di dalamnya, maka kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu rasa bersyukur kita kepada Tuhan itu salah satu mengerjakan keselamatan yang diberikan kepada kita. Amin, saudaraku. Saudaraku, minggu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai tema kita tahun ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan saya bersyukur juga kepada seluruh pelayan, baik juga kepada jemaat. Dan saya dapat merasakan ketika saya minta supaya kita semua berdoa untuk menemukan tema ini. Dapat juga saya rasakan beban saudara sampai kami menemukan tema ini. Dan kita tidak mau keluar dari panggilan Tuhan bagi GKI Padang sejak awal. Dan itu yang saya sampaikan kepada Tuhan, begitu juga kepada anak-anak. Kita tetap mengerjakan panggilan Tuhan semula bagi GKI. Jangan keluar dari situ. Dan kita dapat menyadari beberapa tahun kita mengalami proses. Dan Tuhan tidak mau pada waktu kita mengalami proses itu supaya jangan putus ke depan pemuritan kita, pelayanan kita, baik panggilan Tuhan bagi gereja ini. Dan walaupun gak kita semua masuk di dalam proses itu, tapi ada yang
memberikan hidupnya untuk masuk dalam proses itu sehingga kita tidak terlalu lama mengalami proses tadi. Tapi kita kembali dengan cepat kepada apa yang Tuhan rencanakan bagi gereja ini. Puji Tuhan saudaraku, kita dapat lebih mengerti lagi tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Dan tema untuk tahun ini adalah tujuan. Kita boleh melihat di dalam Amsal 19 ayat 20 dan ayat 21. Berdasarkan ini, kita menemukan tema tahun ini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin saudaraku. Nasihat dan didikan itu kita harus menerimanya. Supaya kita menjadi bijak di masa depan. Dan di ayat 21, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Firman Tuhan ini menyadari kita, apapun rancangan di dalam hati kita pada waktu ujung tahun yang lalu untuk bisa kita capai tahun ini. Namun firman Tuhan ini meneguhkan kita, keputusan Tuhan itu yang Tuhan inginkan terlaksana dalam hidup kita. Amin saudaraku. Dan saya sampaikan saudaraku, ada ya sebagian banyak sebenarnya saudaraku kunci supaya kita sampai kepada tujuan. Tapi tidak mungkin saudaraku saya sampaikan semuanya. Di mana Tuhan ingin selalu berbicara langsung. Pribadi lepas pribadi. Jadi apapun yang kita dengarkan dari depan atau pada waktu ibadah seperti ini, itu menjadi dasar. Namun Tuhan ingin dasar itu menjadikan saudara memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin dia berbicara langsung kepada saudara maupun kepada saya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Andri di dalam pengumuman bahwa ada dua kunci, sebagiannya, yaitu setia. Kita harus tetap setia mengerjakan yang benar. Karena kita bukan hanya mencapai kepada tujuan. Walaupun kita harus sampai kepada tujuan itu. Karena Tuhan melihat awalnya juga. Karena Tuhan melihat prosesnya juga. Maka kita perlu memiliki kesetiaan. Sebagaimana kita pengantin Kristus. Wanitanya Kristus. Kita perlu setia. Menjalankan yang benar. Supaya kita sampai kepada tujuan yang benar. Kita sadari saudaraku. Di masa pandemi ini. Banyak kemunduran pelayanan. Yang terjadi dalam gereja. Tetapi fokus kita bukan kepada pelayanan itu. Karena dimanapun kita bisa melayani. Kalau kita tidak bisa ibadah seperti sekarang ini. Kita menyadari bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Berfungsi. Sendiri pun kita sebagai anggota tubuh Kristus berfungsi. Kita dapat berdoa. Kita dapat memuji Tuhan. Kita dapat menyembah Tuhan. Lalu saudaraku yang kedua. Kita perlu memiliki pengorbanan. Supaya kita sampai kepada tujuan yang benar. Apa yang dibutuhkan. Apa yang diperlukan. Dalam pengorbanan kita untuk sampai kepada tujuan.
kita harus siap. Dan kita harus siap. Pengorbanan kita bukan hanya semampunya kita saja. Tetapi kita harus siap memberikan pengorbanan kita di luar daripada kemampuan kita. Banyak kekurangan yang terjadi dalam keluarga di tahun yang lalu. Tapi justru disitulah kita mencari ladang untuk bisa kita taburi. Supaya taburan kita itu bertumbuh. Pada waktu kita membutuhkan, kita sudah waktunya menuai. Atau kita menuai. Jangan tahan yang akan saudara berikan kepada Tuhan. Amin saudaraku, haleluya. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Nah saudaraku, kita masuk di dalam keselamatan bagian kedua. Kita belajar dulu dari mana asal dosa. Mari kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 7. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah memberikan kurang jelas firman-Nya. Firman itu sempurna karena firman itu Allah sendiri. Tapi kita lihat bagaimana kelicikan ular ini. Dia mengurangi dan menambah firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama belajar supaya kita tahu dari mana asal dosa. Karena setelah kita lahir baru saudaraku, peperangan kita bukan lagi kepada dosa. Tapi peperangan kita adalah peperangan rohani. Nyata musuh. Yang akan memerangi, merintangi langkah kita untuk maju. Langkah kita untuk kuat. Menempuh kepada tujuan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Kita lanjutkan lagi. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin saudaraku. Nah kita lanjutkan lagi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat syawat. Mari kita belajar. Mari kita mengerti keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena kelicikan ular itu memperdaya Hawa. Ular hanya menyampaikan firman tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Hawa. Dan Tuhan dengan jelas memberkati Hawa dan Adam.
memberikan Taman Eden, tidak ada kurang dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan melarang mereka untuk makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Jangan makan, jangan raba, karena pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Tapi lihat saudaraku, kelicikan ular itu memperdaya Hawa. Sehingga dia ingin dan rasa tertarik untuk mendekati pohon itu. Dan dia melihat bahwa buah pohon yang ada di tengah taman itu indah. Sehingga dia mau mencobanya. Dia lupa dengan perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Dia hanya mendengar apa yang dikatakan oleh ular tadi. Lalu dia berikan kepada suaminya. Dua-duanya sama. Tidak mengingat apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sama-sama menerima buah itu dan memakannya. Sama-sama mereka jatuh kepada dosa. Tidak ada yang mengingatkan. Dan oleh karena dosa yang dilakukan oleh Hawa. Dosa yang melanggar perintah Tuhan. Dan mereka tidak boleh memakan dan merabanya pun tidak boleh. Memang sederhana saudaraku. Tapi jikalau dilanggar, penghukuman Tuhan adil. Dan dia tidak memandang bulu. Baik terhadap keselamatan yang dia berikan. Baik juga terhadap pengadilan atau keadilan. Walaupun banyak rancangan Tuhan kepada Hawa dan kepada Adam. Namun oleh karena mereka melanggar yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan itu yang membuat mereka jatuh kepada dosa. Kita lihat saudaraku di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat 2. Ini mengenai kelahiran Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Kain dan Habel lahir dalam dosa. Mereka lahir setelah dosa terjadi bagi manusia itu. Kita lihat lagi saudaraku dalam Kejadian 6 ayat 1. Manusia mulai bertambah banyak. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Semakin banyak yang lahir manusia di bumi pada saat itu. Dan sama-sama juga mereka menerima akibat dosa yang dilakukan oleh Hawa. Kita lihat saudaraku di ayat 5-nya. Kita baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dosa itu membuat jahat manusia. Dosa itu membuat tidak ada kasih di dalam hati Kain kepada Habel. Dosa yang membuat tidak ada hubungan Hawa dan Adam kepada Tuhan. Baik juga kepada keluarga. Dosa yang membuat Tuhan menyesal
Mari kita lihat ayat 6-nya. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Tuhan menyesal menjadikan kita manusia oleh karena kejahatan manusia semakin bertambah. Dosa yang memisahkan hubungan manusia, hubungan Tuhan dengan manusia. Dosa yang membuat putus hubungan kasih Tuhan kepada manusia. Lihat bagaimana saudaraku jahatnya dosa ini. Amin saudaraku. Haleluya. Dalam Roma 3:23. Oleh karena dosa satu orang maka semua manusia telah berbuat dosa. Telah kehilangan kasih, telah kehilangan persekutuan, telah kehilangan hubungan Tuhan dengan manusia oleh karena dosa. Mari supaya kita semakin mengerti kalau kita selamat. Sebelumnya Tuhan menyesal menjadikan kita menjadi manusia oleh karena dosa. Amin saudaraku. Haleluya. Kita lihat saudaraku dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi jiwa kita. Dia mau mengorbankan dirinya, hidupnya, oleh karena begitu besar kasihnya bagi manusia, di mana dia pernah menyesal menjadikan kita manusia. Amin. Kita pernah memiliki hati menyesal, kecewa. Amin. Tuhan pernah merasakan itu terhadap kita manusia. Haleluya saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, dari firman Tuhan ini sangat terlihat hati Tuhan menyayangi manusia yang dia jadikan. Dan dia mau menggenapkan janjinya. Maka dia merelakan dirinya berkorban. Mati. Untuk keselamatan jiwa manusia. Karena hanya itu yang bisa menjadi jalan. Agar kita kembali kepada persekutuan, agar kita kembali kepada hubungan yang sudah dirancang Tuhan sebelumnya bagi manusia. Agar Tuhan bebas memberkati manusia. Agar Tuhan bebas menuntun manusia. Dia adalah Tuhan dan dia mampu berbuat apapun karena dia adalah Tuhan. Bagaimana supaya manusia yang dijadikan kembali kepada jalan yang benar. Haleluya saudaraku. Mari saudaraku kita lihat judul firman Tuhan pada hari ini. Dari 2 Korintus 5 ayat 17. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi kejadian yang baru. Amin saudaraku. Nah, menjadi ciptaan yang baru. Mari kita lihat dan kita baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Amin. Ingat, firman Tuhan ini ditujukan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Percaya itu mahal harganya saudaraku. Karena percaya kepada Tuhan sama seperti hati kita, seperti yang kita rasakan, seperti mata kita, bahwa Yesus itu tidak berubah. Manusia bisa berubah, tapi Yesus tidak berubah.
Jadi bagaimanapun masa musim hidup kita, kita harus sama seperti Yesus. Sama seperti pandangan Yesus kepada diri kita. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan ini mengajari kita, jangan sampai kurang sedikit pun pengertian saudara terhadap kelahiran baru yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya. Jikalau saudaraku kurang pengertian kita terhadap keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, itu menjadi penghalang iman kita bertumbuh. Itu menjadi penghalang berkat Tuhan memberkati kita. Karena firman-Nya tidak kurang. Kalau kita memiliki iman yang benar, maka pengertian kita pada firman Tuhan otomatis benar. Dari mana iman yang benar itu kalau bukan dari firman asalnya. Jadi nggak bisa dibeda-bedakan, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum kita lahir baru, kita memiliki sifat yang dari iblis. Itulah sifat manusia sebelum lahir baru. Sifat itu tidak dapat diubah oleh manusia. Sifat itu sudah ada sejak awal, sejak Hawa jatuh kepada dosa, baik juga Adam. Tidak ada siapapun yang dapat mengubah itu. Tapi setelah kita lahir baru, sifat yang benar itu ada di dalam diri kita. Baik itu sifat kehidupan, demikian juga sifat Kristus ada di dalam diri kita. Setelah kita lahir baru, setelah kita selamat, otomatis sifat itu ada di dalam diri kita. Pada waktu kita lahir baru. Sifat itu yang memasuki hati kita. Sifat itu yang memasuki hidup kita. Menggantikan sifat yang berasal dari iblis tadi. Maka tidak semua mengaku. Maka tidak semua dapat mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam pribadinya. Tuhan menginginkan dan mengharapkan supaya manusia ini kembali kepada Tuhan. Amin. Tapi Tuhan tidak pernah mengambil kebebasan manusia. Dan kebebasan manusia itu, kalau dia tidak dalam Tuhan, sungguh-sungguh itu yang membuat dia sebebas-bebasnya mengerjakan apapun tanpa larangan, tapi tidak bertanggung jawab. Kita anak Tuhan yang bertanggung jawab, saudaraku. Amin. Jadi pada waktu kita mengalami lahir baru, maka ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Itulah tandanya kita lahir baru. Sifat kehidupan itu ada. Sifat Yesus itu ada di dalam diri kita. Otomatis. Tetapi saudaraku, cara berpikir kita perlu kita peperangi. Itu yang perlu kita peperangi. Bukan lagi dosa. Dosa sudah diangkat. Dosa sudah disucikan oleh darah Yesus. Jadi jangan terus berperang dengan dosa. Karena dosa sudah diangkat oleh Tuhan. Sudah ditebus dengan darahnya. Tapi peperangan kita, saudaraku, melawan musuh-musuh yang nyata. Dan dia mengejar kita bagaimana supaya kita kembali lagi kepada sifat iblis tadi. Iblis berusaha untuk mengambil
kita kembali menjadi miliknya dan menaruh sifat itu dalam diri kita. Haleluya saudaraku. Tuhan yang menciptakan diri kita menjadi suatu manusia yang baru. Suatu ciptaan yang baru. Tuhan yang menciptakan, ingat saudaraku. Amin. Bukan kemauan manusia. Tapi Tuhan yang menciptakan itu. Jadi jangan lagi pandang diri kita seperti pandangan kita melihat pada diri kita. Tapi mulailah pandang diri kita sebagaimana Tuhan yang menciptakan kita. Yang menjadikan kita menjadi kejadian baru. Pandang sifat ilahi itu sudah ada dalam diri kita. Pandang firman Tuhan. Pandang pada Yesus, pandang pada pengorbanannya, pandang kepada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah kita yang sudah lahir baru. Haleluya saudaraku, jangan lagi pandang diri kita seperti pandangan kita yang lama. Kita bukan mengagungkan iblis. Kalau semakin kita saudaraku membicarakan kekurangan, semakin kita saudaraku membicarakan atau pandangan-pandangan kita yang lama, saudaraku, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Mari kita lihat saudaraku di dalam Ibrani 10 ayat 16 dan ayat 17. Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Haleluya. Saudaraku, kalau Tuhan pun tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, saudaraku yang kekasih, kita pun tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Ingat, kita bukan lagi berperang melawan dosa. Amin saudaraku, dosa sudah diangkat oleh Tuhan. Tapi bagaimana supaya pribadi kita ini semakin murni? Pribadi kita ini semakin suci. Pribadi kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Semakin seperti Yesus. Gak mudah untuk mengerjakan itu saudaraku. Haleluya. Amin saudaraku. Jadi kalau kita masih ingat akan menghalangi pertumbuhan iman kita. Kalau kita sudah lahir baru, kalau kita sudah selamat, jangan lagi mengkaji-kaji hal-hal yang lama. Seolah-olah Tuhan tidak melakukan sesuatu terhadap diri kita. Amin saudaraku. Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Tuhan sudah melakukan mujizatnya bagi saudara. Tuhan sudah menunjukkan jalan yang benar bagi saudara. Tuhan sudah memberikan keberhasilan bagi saudara. Tuhan sudah memberikan kehidupannya, bahkan kelimpahannya kepada saudara. Amin saudaraku. Ingat, dosa itu yang menghalangi semua yang kita inginkan. Termasuk yang diinginkan oleh Tuhan. Mari kalahkan semua keinginan-keinginan daging kita. Jangan mau saudara tertipu. Tuhan yang sempurna, kita bukan sempurna saudaraku. Salah itu biasa, tapi jangan biasakan saudaraku salah terus. Haleluya saudaraku, supaya kita pun jangan berperang di situ saja. Amin. Nah pada waktu kita berdosa datang kepada Kristus, maka kita sudah menerima pengampunan dosa, penghapusan dosa. Jadi pada waktu kita datang kepada Tuhan dan mengakukan dosa-dosa kita, saat itu juga Tuhan mengampuni kita, menghapus dosa kita. Bukan nanti, bukan 1 detik lagi, bukan 1 menit lagi, tidak. Tapi saat itu juga Tuhan mengampuni kita. Katakan amin saudaraku. Mari kita lihat 1 Yohanes 1:9. Apabila kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Jadi pada waktu Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan langsung memberi pengampunan kepada kita. Pada saat itu juga, haleluya.
pada saat itu juga. Dan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadilah seperti bayi yang hatinya masih murni. Bayi yang baru lahir nggak langsung besar. Demikian juga kita yang baru lahir baru, nggak langsung kita menjadi dewasa, tapi kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Amin, saudaraku. Bagaimana kita sebagai orang tua memandang anak kita pada waktu dia baru lahir? Kita tidak menghubungkan dirinya kepada masa lalu. Amin. Dia masih bayi. Dia masih murni. Demikian juga saudara. Polos seperti bayi. Amin. Seolah-olah dosa kita tidak ada lagi. Seperti itulah kita memandang diri kita. Mampu? Pasti bisa. Supaya kita mencapai kepada tujuan kita. Haleluya saudaraku, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Inilah firman Tuhan bagi kita. Haleluya. Mari kita saudaraku bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Dan kita dapat sejenak merenungkan firman Tuhan. Di mana firman-Nya telah mengajari kita. Di mana firman-Nya telah menuntun kita. Di mana firman-Nya telah memberikan jawaban bagi kita. Dan kita benarkan firman Tuhan. Yang menjadi peperangan rohani kita. Ada musuh yang nyata di depan kita. Dan musuh kita akan mengejar supaya dia kembalikan kepada masa lalu kita. Tetapi firman Tuhan menjawab apa yang saudara cari. Apa yang saudara inginkan. Dan firman Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Mari semua kita mengangkat pedang roh kita. Iblis tidak main-main. Iblis pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Kita harus mampu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Keadaan ini membuat kita semakin dewasa. Keadaan ini membuat kita semakin berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi bergantung kepada manusia. Tetapi penuh bergantung kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan membuka kembali mata rohani kita. Bahwa kita tidak lagi dalam dosa. Tapi kita dalam kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Supaya kita mengerjakan. Tuhan tidak membiarkan saudara seorang diri mengerjakan firman Tuhan yang saudara ketahui. Tapi Tuhan ada pada saat saudara mengambil keputusan untuk mengerjakannya. Mari sejenak renungkan firman Tuhan ini.
Kalau sudah, mari kita berdoa. Kita doakan bahwa kita telah menjadi manusia baru. Semua hal-hal lama sudah berlalu. Sekarang kita memiliki sifat-sifat yang baru. Memiliki kehidupan yang dimiliki Tuhan. Tuhan tidak lagi mengingat segala dosa-dosa kita, juga kelemahan kita. Begitu juga kita tidak lagi mengingat-ingatnya. Kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan dalam keadaan polos. Haleluya. Irabapa paradadada basih kamaraba kurabasanda. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, Kami bersyukur buat pengorbanan Engkau Bapa bagi kami. Engkau Bapa yang turut merasakan penderitaan dan kelemahan kami di bumi ini. Dan Kau telah berfirman bagi kami untuk menghiburkan hati kami, bahwa Engkau Bapa bagi kami yang tidak pernah melepaskan diri kami begitu saja. Tanggung jawab-Mu sebagai Bapa begitu besar bagi kami. Terima kasih, oh Bapa. Kau telah memberikan kelahiran baru bagi kami. Dan kami telah menyadarinya. Sifat kehidupan dan sifat Kristus ada di dalam hati kami. Kami telah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Hidup kami telah menjadi kejadian yang baru. Seperti bayi yang masih polos, demikianlah hati kami. Setelah hati kami dipenuhi firman-Mu, berbahagialah kami yang duduk di bawah kaki-Mu dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Damai hati kami seperti firman-Mu yang telah tinggal di dalam hati kami. Tenang jiwa kami setelah firman Tuhan menyucikan jiwa kami. Dan kami telah datang kepada Tuhan, menerima dan membawa kebenaran firman-Mu. Dan kemanapun kami Tuhan, sepanjang minggu ini, dan apapun tugas pekerjaan kami sepanjang minggu ini, kami tetap mengerjakan keselamatan kami. Tanda kami bersyukur buat segala pengorbanan kasih dan kematian yang Kau berikan bagi kami. Supaya kami mulai terbeban menjalankan amanat agung Kristus, bahwa penginjilan untuk memberitakan Injil Tuhan bukan hanya bagi orang yang tertentu saja, terutama bagi kami yang sudah selamat yang hadir pada hari ini. Kami akan mempraktekkan langsung keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami, supaya mereka yang belum selamat, anak-anak yang belum selamat, mereka beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup kami dan melalui firman Tuhan yang kami sampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Itulah tujuan-Mu bagi kami. Dan tujuan-Mu itu kami kerjakan setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan,
setiap tahun. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersyukur buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita sepanjang minggu yang lalu. Dan minggu ini juga kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah Dia sediakan bagi kita. Dan kita bersyukur pada hari ini kita bukan hanya diberkati oleh firman Tuhan, tetapi kita bersyukur kita dapat menabur. Dan lihat taburan kita bertumbuh dan kita akan menuai dengan kelimpahan. Dan kita akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Berkat yang sudah Kau berikan bagi kami sepanjang minggu yang lalu, dan berkat yang Kau berikan bagi kami sepanjang minggu ini. Karena Tuhan yang sama yang kami sembah yang akan memberkati kami. Dan kami bersyukur Tuhan kami dapat menabur. Kami bersyukur Tuhan yang kami taburkan ini sesuai janji-Mu bagi kami. Tidak ada kebimbangan, tidak ada paksaan, tapi dengan sukacita. Dan kami akan menuai dengan kelimpahan. Terima kasih buat perlindungan, kasih yang Kau berikan bagi kami. Kami telah diberkati dengan firman Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami dengan baik dan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka diselamatkan. Mereka datang secara pribadi kepada Tuhan. Mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Tidak tertutup kemungkinan mereka diselamatkan karena Tuhan mengasihi ciptaannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjadi kejadian baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami dapat mengakhiri ibadah kami dengan doa bersama kepada-Mu Tuhan. Supaya kami semakin kuat menjalani kegiatan ibadah kami sepanjang minggu ini. Supaya kami kembali kepada apa yang Kau rencanakan bagi kami pada minggu ini. Tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang. Ketika Engkau Tuhan menyuruh kami untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Sama-sama sebagai orang percaya kami akan datang, kami akan menggenapi firman yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yang melayani, sebentar lagi Tuhan yang menguatkan kami dan memberkati kami. Dan Tuhan juga yang menghantarkan umat Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang pulang, Engkau lindungi, tibakan dengan selamat. Darah Yesus membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, baik kuasa kegelapan roh jahat di udara, serangan-serangan balik, begitu juga sakit penyakit menular, di dalam nama Tuhan Yesus keluar Konstantinopel, tinggalkan perjalanan kami, tinggalkan keluarga kami, tinggalkan masa depan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan tujuan hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah saudara dengan damai sejahtera dari Tuhan. Arahkanlah pandangan saudara kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.